Mungkin tadi dikatakan bahwa ada banyak upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan ini salah satunya yang diberikan adalah soal bantuan non tunai ya. Bantuan langsung tunai maksud saya. Nah, itu mungkin menurut Pak Taufik efektivitasnya BLT ini apakah sudah cukup baik seperti itu? Karena kan digadang-gadang bahwa BLT ini dulunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti itu dan nantinya bisa meningkatkan perekonomian seperti itu. Ya, ini perlu dilihat dua sisi ya. Jadi memang niatnya pemerintah itu memberikan dana segar ke masyarakat itu adalah untuk mendorong konsumsi ya, tetapi kita harus lihat bahwa dari aspek masyarakatnya pun mereka harus bijak ya. Kita harus bijak untuk bagaimana kita bisa spend yang kalau Bu Mimin punya spend yang bijak ya. Kita harus spend benar-benar untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok, yang primer, bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tersier tadi. Supaya apa? Supaya paling tidak industri atau bisnis yang menunjang roda perekonomian pokok tadi itu bisa tetap berjalan. Nah, ini saya kira perlu dilihat dua hal. Selama masyarakat ini bisa mengambil atau memilih spending uangnya itu lebih bijak, maka tujuan utama dari pemberian dana segar ini ke masyarakat itu bisa tercapai ya, sesuai dengan maksud dari pemerintah ini. Sehingga kita perlu melihat hal ini itu dari dua sisi, gitu Mbak. Ya. Baik. Mungkin bisa disambung juga terkait BLT dari pemerintah. Ibu Mimin, ketika seorang karyawan mendapatkan BLT 600.000, kemudian barangkali juga BLT yang lain mulai dari PHK dan juga bantuan sosial yang lainnya, sebetulnya spend seperti apa yang harus dilakukan masyarakat? Berapa persen yang mungkin harus disimpan untuk jaga-jaga, atau perhitungannya seperti apa Ibu Mimin? Nah, sebenarnya ketika misalnya karyawan kan memang dapat bantuan ya dari pemerintah. Nah, memang tujuannya adalah untuk mendorong konsumsi di masyarakat sehingga roda ekonomi tetap berjalan. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, belanja kita itu kita tetap harus mengutamakan untuk kebutuhan yang primer. Jadi kebutuhan standar kehidupan sehari-hari kita itu yang didahulukan, jangan sampai yang tersier. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan, artinya kalau ketika mendapatkan bantuan berarti kan mendapatkan tambahan dari tambahan untuk income dia. Nah, kita lihat pasti masing-masing berbeda. Ada yang memang sebenarnya dari income yang selama ini yang dia dapat adalah sudah cukup, tapi memang ketika dia mendapatkan tambahan berarti dia ada istilahnya kelebihan dana. Nah, itu mungkin bisa untuk nambahin untuk tabungan dana daruratnya, kemudian juga bisa dia untuk menyisihkan untuk nutup, misalnya kalau punya hutang yang berbunga tinggi tadi dia tutup, atau kemudian kalau misalnya enggak juga dia bisa juga memulai untuk melirik berinvestasi. Cuman itu pilihan yang terakhir ya. Tapi yang pasti yang penting adalah dia menyisihkan dana untuk dana daruratnya kalau memang ada lebihnya itu. Nah, dana darurat ini dia bisa menempatkan di beberapa instrumen yang liquid. Liquid artinya gampang untuk dicairkan. Misalnya dia taruh di tabungan biasa, atau dia belikan logam mulia, atau dia misalnya kalau sudah mengenal reksadana, dia bisa pilih reksadana pasar uang, kayak gitu. Itu sih. Intinya ya, belanjakan untuk yang kebutuhan-kebutuhan primernya dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.